Bab 2105, kamu berbeda dari orang lain. Slet! Pertama-tama, Julio memakai sepasang sarung tangan baru dulu. Kemudian, dia mengeluarkan barang dari dalam kotak sandi dengan hati-hati. Julio mengeluarkan jubah, seragam militer dan pakaian formal dari dalam kotak itu, lalu menyerahkan ketiga pakaian yang dilipat dengan rapi kepada Valentino dengan hormat. Valentino tertegun sejenak, tapi tetap menerimanya dengan ragu. Tuan, jangan khawatir, semuanya sesuai keinginanmu, petinggi tidak akan memaksamu. Walaupun kewajiban seorang prajurit adalah mematuhi perintah, tapi orang itu telah bilang bahwa semuanya tergantung situasi. Sedangkan kamu berbeda dengan orang lain. Ucapan Julio memiliki makna yang mendalam. Reza tiba-tiba mengerti apa maksud dari Julio. Tekanan yang disengajakan oleh atasan mungkin ingin membuat Valentino merasakan keputusasaan. Sedangkan Julio pasti ingin Valentino terus bertarung di wilayah barat. Mereka pasti telah membuat dua persiapan. Jika Valentino bersedia pergi, semuanya akan senang. Namun, jika Valentino bersikeras untuk tidak pergi, mereka tetap akan menyerahkan posisi perwira bintang 3 pada Valentino. Jadi, posisi perwira bintang 3 ini memang disiapkan untuk Valentino. Mengenai bersedia pergi ke wilayah barat atau tidak, semuanya tergantung pada Valentino. Sebab orang itu tahu bahwa makin mereka memperlakukan Valentino dengan baik, Valentino tidak akan bertindak sembarangan. Sifat Valentino bagaikan per. Makin kamu memaksanya, dia akan makin memberontak. Jika kamu memberinya kepercayaan, Valentino tidak akan mengecewakanmu. Reza menghela napas dalam hati, orang itu benar-benar pandai mengendalikan hati orang. Reza tidak berani terus menebaknya lagi. Jangan pernah menebak pikiran seorang atasan. Hal itu adalah sebuah prinsip. Bukan tidak boleh, tetapi lebih baik jangan melakukannya. Kalau tidak akan membawa malapetaka pada diri sendiri. Terimalah, kamu pantas menerimanya. Kamu jangan khawatir, ini tidak ada syarat apapun. Gelar perwira bintang 3 ini hanya hadiah atas kemenangan perang wilayah selatan dan wilayah timur. Melihat Valentino terdiam, Julio meyakinkannya lagi. Valentino menjulurkan tangannya dengan perlahan untuk menerima seragam militer perwira bintang 3 ini. Saat Valentino memegangnya, rasanya memang berbeda. 20 tahun yang lalu, Tuan Besar Wijaya menduduki posisi perwira bintang 3 ini. 20 tahun kemudian, ayah mertua Valentino, Hanagayo Anda, juga menjadi perwira bintang 3. Sedangkan sekarang, dirinya juga telah mencapai posisi ini. Hal ini membuat Valentino merasa semuanya telah ditakdirkan. Ini adalah segelnya. Julio menyerahkan segel berwarna emas ke atas pakaian itu dengan perlahan. Terima kasih. Sikap Valentino juga melunak, dia langsung mengucapkan terima kasih. Ini adalah kencanamu. Julio menyerahkan kencana perwira bintang 3 ke atas pakaian itu dengan lembut. Ikat pinggang dan senjata juga sama. Semua barang yang disegel dalam kedua kotak sandi itu diberikan pada Valentino. Kali ini, Valentino tidak menolaknya lagi. Setelah menyerahkan semua barang pada Valentino, Julio mundur 2 langkah ke belakang. Kami juga telah menyiapkan 9 mobil Honkia 7 dan 5 mobil Honkia 9 di luar sebagai rombongan mobil khusus untukmu. Kamu jangan mengkhawatirkan kinerjanya. Semuanya tahan banting. Kami juga sudah mengatur pelat mobil dan segala urusan lalu lintas. Julio menjelaskan semuanya pada Valentino dengan detail. Setiap hal yang dilakukan Julio membuat Valentino merasa puas. Valentino baru saja turun pangkat sebelumnya. Hal yang dialami sekarang membuatnya merasakan kegembiraan setelah kehilangan. Hal ini sangatlah wajar.
Barang yang telah hilang tiba-tiba didapatkan lagi benar-benar akan membuat orang merasa sangat gembira. Terima kasih. Valentino merasa sangat gembira dan mengucapkan terima kasih sekali lagi. Julio menepuk pundak Valentino, lalu bertanya, "Apakah kamu benar-benar tidak ingin pergi ke wilayah barat?" Valentino tertegun sejenak sebelum berkata, "Aku bisa menyuruh orang untuk membantu, tapi aku benar-benar tidak bisa pergi." Julio menganggukkan kepala sambil berkata, "Tapi, orangmu hanya bisa dikendalikan olehmu. Lupakanlah, kita lupakan masalah ini dulu. Kamu pulang untuk istirahat dulu. Beberapa waktu ini, kalian memang sudah bekerja keras." Setelah mengatakan itu, Julio berpamitan dengan Reza dan hendak pergi dari tempat ini. Dia telah menyelesaikan masalahnya, jadi sudah waktunya untuk pergi. "Kalian tunggu di sini dulu sebentar, aku antar dia keluar." Reza mengikuti Julio, sedangkan orang lain terdiam di dalam kamar. Masalah yang terjadi barusan bagaikan mimpi. Mereka harus mencernanya dengan baik. "Pak Julio, kamu jujurlah padaku. Ada apa ini?" Walaupun aku tidak berani menebak pikiran orang itu, tapi memberi gelar perwira bintang 3 secara langsung, sepertinya tidak akan semudah ini, kan? Setelah mengekori Julio dan tiba di depan pintu, Reza langsung bertanya dengan tidak sabaran. "Kamu seharusnya bertanya secara langsung pada Pak Hanaga. Hadeh, Hanaga dan Valentino ini benar-benar tidak bisa diajak bicara." Mendengar itu, Julio hanya tersenyum tidak berdaya. Lalu, dia naik ke atas mobil dan meninggalkan tempat ini. Mata Reza terbelalak. Masalah ini bahkan ada hubungannya dengan Hanaga? Pantasan saat Julio memperlakukan Valentino seperti itu, Hanaga hanya menyaksikan semua ini dengan santai. Saat itu, Reza sudah merasa aneh. Dengan sifat Hanaga yang begitu memihak itu, dia seharusnya sudah membantah sejak awal, kan? Sekarang Reza baru mengerti bahwa ternyata Hanaga mengetahui segalanya. Reza kembali ke ruangan, lalu menatap Hanaga dengan emosi. Sekarang saat melakukan sesuatu, Hanaga bahkan menipunya juga. "Pak Reza, Pak Julio telah pergi?" tanya seorang lelaki separuh baya dengan pelan. Yang lainnya juga memandang Pak Reza. Saat Julio masih ada di sini, mereka memang agak kaku dalam bertindak dan berbicara. "Sudah." Reza menganggukkan kepala. "Selamat Jenderal Valentino." Lelaki separuh baya itu langsung memberi hormat pada Valentino tanpa basa-basi. "Selamat Jenderal Valentino." Seketika, semua orang dalam kamar dari pangkat tertinggi Jenderal Bintang 2, Yanuar Kelana, hingga pangkat terendah, Lamerto Suwarno, memberi hormat pada Valentino. Semua orang dalam ruangan menatap Valentino dengan gembira, termasuk Mario. Selain Reza dan Hanaga yang tidak memberi hormat, yang lainnya mengangkat tangan dan memberi hormat dengan postur standar. "Terima kasih." Valentino juga balas memberi hormat sambil tersenyum. Sementara itu, Yanuar merasa kesal dalam hatinya. Pada akhirnya, dia tetap dikalahkan oleh Valentino. Apakah dia bisa merasa senang? "Pak Yanuar, kamu jangan melihatku. Aku sangat murah hati. Sekalipun kamu masih berutang maaf padaku, aku juga tidak akan memintanya secara langsung padamu. Kamu tenang saja." Pada saat ini, Valentino tiba-tiba menoleh dan berkata sambil menatap Yanuar. "PVFT!" Yanuar hampir memuntahkan darah saking kesalnya. Bab 2106, Jalan Pulang. Kalau kamu benar-benar tidak ingin memintanya, jangan mengungkitnya. Sekarang, setelah kamu mengungkitnya, apakah aku bisa berpura-pura tidak memahaminya? Yanuar tersipu untuk sesaat, lalu melangkah maju dan memberi hormat pada Valentino. "Jenderal Valentino, apa yang terjadi tadi itu adalah salah anak buahku. Maaf, tolong maafkan aku." Yanuar juga membungkuk. Dia segera meminta maaf dengan tulus. "Tidak apa-apa." Valentino tersenyum. Dia pun menganggap bahwa masalah ini sudah selesai.
Katakan yang sebenarnya, apa masalah ini ada hubungannya denganmu? Reza melihat bahwa semua orang sedang berbicara dengan Valentino. Dia pun menghampiri Hanaga untuk bertanya dengan berbisik. Ada apa? Saat mendengar itu, Hanaga terkejut dan balik bertanya. Masih pura-pura tidak tahu, ini masalah perwira bintang 3. Apa kamu yang mengungkitnya? Reza mendengus dingin. Dia pun bertanya sambil melirik Hanaga. Aku tidak mengungkitnya. Kalau aku ingin mengungkitnya, tentu bukan masalah perwira bintang 3. Aku pasti akan langsung mencalonkan posisi gubernur militer untuknya. Hanaga tersenyum bangga sambil menjawab seperti itu. Kamu ini! Aku belum mati! Reza tertawa mendengar perkataan Hanaga, lalu bergumam. Tapi omong-omong, aku juga sudah harus pensiun. Masa depan negara Nagon harus diserahkan kepada kalian anak-anak muda. Sebelumnya aku sedikit khawatir, tapi sekarang aku bisa tenang karena ada Valentino. Reza mengatakan itu dengan emosional. Hanaga mengangguk sedikit dan tidak banyak bicara. Semua orang mengobrol sebentar. Karena permintaan semua orang, Valentino dan Mario pergi ke ruangan untuk mengganti seragam militer mereka. Setelah keduanya mengganti pakaian dan keluar dari ruangan, semua mata orang yang melihat mereka pun berbinar. Pakaian itu benar-benar sangat pas di tubuh Valentino seakan dibuat khusus untuknya. Pakaian bersudut itu makin memperkuat aura Valentino. Ada juga 3 bintang emas yang memesona di bahunya yang melambangkan status tertinggi. Bahkan, mata Reza pun berbinar melihatnya. Dia benar-benar tidak menyangka Valentino begitu tampan dengan seragam militer itu. Valentino tampak seperti orang yang berbeda. Pada saat ini, semua orang menghela napas, kemudian memberi hormat lagi. Baiklah, aku tahu kamu sangat ingin pulang, cepat pulang sana. Bawa pasukan juga. Awalnya, aku ingin mengantarmu dengan helikopter. Tapi setelah dipikir-pikir, karena kamu ingin kembali dengan terhormat, sebaiknya kamu mengambil jalan darat. Cara ini yang paling cocok. Reza tidak memaksa Valentino untuk tinggal, karena dia bisa melihat bahwa pikiran Valentino sama sekali tidak berada di sini. Valentino tersenyum, lalu menyapa semua orang dan meninggalkan ruangan. Semua orang juga mengantar kepergiannya. Jenderal Valentino! Ratusan prajurit yang ada di luar pintu terkejut ketika melihat Valentino keluar dengan seragam militer. Kemudian, mereka memberi hormat kepadanya. Valentino membalas hormat, lalu pergi bersama Mario dan para prajurit. Sinar matahari di langit menyinari seragam militer Valentino. Tanda pangkat bintang emas bersinar terang di bahunya. 9 mobil Hongqi H7 dipadukan dengan 5 mobil Hongqi H9 sudah menunggu dalam antrean panjang. Pengaturan itu melambangkan rasa hormat yang tinggi kepada Valentino. Semua mobil berwarna hitam dengan cat mutiara hitam yang tampak sangat memesona. Mobil-mobil itu tampak sangat keren dan seperti memiliki aura membunuh. Foto-foto khusus yang diambil di area militer putih bahkan tampak lebih menakutkan. Di kedua sisi setiap mobil, terdapat 2 bendera merah kecil yang digantung. Berbeda dengan Land Rover dan Bentley, mobil Hongqi yang digantung bendera merah benar-benar bukan main-main. Di negara Nagon, ini melambangkan identitas dan status. Pak Reza, Pak Hanaga, kami pergi dulu. Valentino menyapa semua orang sebelum naik mobil. Sana pergi! Sana pergi! Reza melambaikan tangannya dan berkata sambil menghela napas ringan. Istirahatlah di rumah selama beberapa hari dan bawa Angel jalan-jalan. Hanaga juga mengangguk sambil berpesan pada Valentino. Baik, jawab Valentino. Kemudian, dia masuk ke dalam mobil bersama Mario. Aku sudah mengurus semuanya. Tidak akan ada hambatan apapun. Silakan kendarai dengan kecepatan penuh. Aku tidak akan membuatmu terlambat makan siang. Reza kembali berteriak. Valentino memberikan tanda oke, lalu konvoi mobil perlahan mulai melaju ke arah luar. Shos! Reza berdiri tegak dan memberi hormat lagi.
Semua orang juga mengantar kepergian Valentino sambil memberi hormat. Konvoi yang panjang itu melaju makin cepat dan mobil-mobil terus mengikuti di belakang. Segera, mereka pun meninggalkan wilayah kota makmur. Setelah masuk ke jalur khusus, kecepatan mobil meningkat pesat. Namun, Valentino masih merasa bahwa mobil ini sangat lambat. Perasaan ingin kembali tidak bisa diungkapkan dengan perkataan kalau tidak dialami secara pribadi. Prajurit yang bertugas mengemudi tampaknya bisa memahami suasana hati Valentino. Dia pun hampir tidak menginjak rem sepanjang jalan dan membiarkan mobil melaju kencang. Dengan kecepatan seperti ini, hanya butuh waktu kurang dari 2 jam untuk melewati setengah perjalanan. Valentino melihat waktu, lalu mengulurkan tangan untuk menelepon Angel. Awalnya, dia ingin memberi Angel kejutan. Namun saat ini, dia benar-benar tidak tahan dengan kegembiraan ini. Akan tetapi, hal yang mengejutkan Valentino adalah ponsel Angel tidak aktif. Apakah belum bangun? Valentino sedikit kehabisan kata-kata. Dia ingin menelepon Arvin untuk menanyakan situasi. Namun, setelah memikirkannya lagi, dia tidak melakukannya. Jika mereka tahu bahwa Valentino akan kembali, mereka pasti akan menyambutnya dengan besar-besaran. Valentino tidak ingin membuang terlalu banyak waktu. Hal pertama yang ingin dia lakukan setelah pulang adalah bertemu dengan Angel. Jadi, Valentino mengirim pesan kepada Angel lagi sambil bersandar di kursi untuk beristirahat. Pada saat yang sama, penthouse Gunung Cloud di kota Neo. Wah, akhirnya tidak hujan lagi! Akhirnya tidak hujan lagi! Angel mengemasi barang-barangnya dengan penuh semangat dan bersiap membawa semua orang keluar. Kak, bisakah kamu lebih pelan? Jenny dan Caroline benar-benar mengkhawatirkan Angel. Tidak bisa. Aku mau pergi. Angel tidak punya waktu untuk menjelaskan apapun dan mulai mengganti sepatunya sendiri. Sejak beberapa hari yang lalu, Angel tahu bahwa Valentino masih memiliki pertempuran terakhir. Dia pun mencari tahu dari berbagai sumber tentang kuil yang ampuh karena ingin pergi untuk mendoakan keselamatan Valentino. Pada akhirnya, Angel menemukan satu tempat. Kuil tanpa nama di pinggiran barat. Dikatakan bahwa Master Hardy di tempat itu memiliki pandangan yang sangat baik tentang takdir keberuntungan. Dia adalah master sejati dengan kekuatan spiritual. Angel tidak bisa duduk diam lagi dan ingin bertanya tentang segala hal. Anehnya, ketika Angel akan pergi di berikutnya, hujan turun seharian. Selama 3 hari berturut-turut, setiap kali Angel ingin pergi, hujan akan turun dengan deras dan menghalangi perjalanan mereka. Hari ini, akhirnya langit cerah setelah hujan. Angel tidak bisa menahan diri lagi dan segera memanggil semua orang untuk pergi bersamanya. Kak, mungkin Kak Valentino akan segera kembali. Kenapa sekarang kamu masih ingin berdoa untuk keselamatannya? Jenny merasa bingung sambil menggaruk kepalanya. Kemudian, dia menghampiri untuk membantu Angel memakai sepatu. Sekarang Angel sedang hamil hampir 5 bulan, jadi sulit baginya untuk membungkuk. Meski begitu, aku tetap harus pergi. Aku telah berdoa untuk keselamatan Valentino akhir-akhir ini. Walaupun Valentino kembali dengan selamat, aku tetap harus selalu mendoakannya, bukan? Bab 2107. Hari ini sudah tidak seperti dulu. Jenny, biar aku beritahu. Kalau kita berdoa dengan rajin, langit akan membantu kita. Angel mengangkat kepalanya, lalu berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah, baiklah. Aku nurut saja. Jenny menggelengkan kepalanya tanpa doa dan hanya bisa mengikuti keinginan Angel. Angel, Jenny, Caroline, Mary dan Dea semuanya telah mengganti pakaian mereka dan sedang menunggu untuk berangkat. David tidak tertarik dengan hal-hal ini, jadi dia tidak bersiap untuk pergi. Kemarin, ponselku kupakai saat kelas prapersalinan. Aku lupa mengisi doa, jadi aku tidak akan membawanya. Angel melihat ponselnya, kemudian berkata dengan serius. Meski kalian membawanya, kalian juga harus mematikannya ketika sampai di kuil. Semuanya harus berdoa dengan tenang dan tulus. Apa kalian mengerti? Ya, ya. Sekarang,
Jenny dan yang lainnya sudah terbiasa dengan Angel. Hal ini karena hormon kehamilan, Angel jadi banyak bicara dan ingin melakukan banyak hal, seperti orang bodoh. Hei, ayo cepat pergi. Angel tidak sabar untuk keluar. Mereka pun buru-buru mengikuti Angel untuk membantu memapahnya. Di bawah gunung, William sudah menunggu bersama 100 prajurit elite. Setelah naik bus, semua orang bergegas menuju kuil tanpa nama di pinggiran barat. Di kota makmur, rumah keluarga Yoanda. Hanaga selesai menangani semua pekerjaan. Ketika baru saja kembali ke kamarnya untuk beristirahat, dia menerima sebuah telepon. Melihat nama penelepon, Hanaga tersenyum main-main. Halo? Hanaga mengangkat telepon, lalu meletakkannya di samping telinganya. Pak Hanaga, apa yang negara Nagon lakukan? Bukankah ini sudah sedikit keterlaluan? Saat telepon terhubung, suara John yang terdengar marah datang dari telepon. Hanaga mencibir di dalam hatinya, John ini mendapat informasi cepat juga, ya? Apa maksudmu, John? Hanaga menyalakan sebatang rokok dan bertanya kembali sambil bersandar di punggung kursi. Tommy adalah salah satu anak buahmu. Semua yang kamu lakukan sudah direncanakan sebelumnya. John menggertakkan giginya sambil mengucapkan kata demi kata. Hanaga mencibir lagi di dalam hatinya. John memang mengerti beberapa hal, tapi pada akhirnya masih sedikit terlambat. John, aku tidak mengerti maksudmu. Tommy memang berasal dari negara Nagon. Kamu benar tentang itu. Tapi rencana yang kamu sebutkan itu, maaf aku tidak tahu. Hanaga sangat keras kepala. Bagaimanapun juga, dia tidak akan pernah mengakuinya. Ada beberapa hal yang bahkan sudah diketahui semua orang. Namun, selama Hanaga tidak mengakuinya, mereka juga tidak bisa memaksanya. Di masyarakat sekarang ini, semua yang dikatakan dan dilakukan didasarkan pada bukti. Oke, jangan bicarakan masalah ini dulu. Aku ingin bertanya pada Pak Hanaga. Tommy hanyalah seorang pencuri, dia juga seorang bandar narkoba di segitiga emas. Bagaimana bisa dia diterima kembali oleh kalian dan mendapat jabatan di negara Nagon? Perkataan John membuat Hanaga sedikit menyipitkan matanya. Hal ini tidak benar. Meski John mendapatkan informasi dengan cepat, tetap saja tidak mungkin seakurat ini. Mungkinkah ada anak buah John yang berstatus tinggi di negara Nagon? Masalah ini sangat serius. Untuk sementara, Hanaga akan mengingatnya. Jenderal John, apakah kamu sedang menginterogasiku? Hanaga mengetuk bagian atas meja dengan ringan sambil bertanya seperti itu. Pak Hanaga, bukan itu maksudku. Aku hanya merasa hal semacam ini mungkin akan menghancurkan persahabatan kita. John tertegun sejenak, lalu berkata dengan merendahkan nadanya. Kalau begitu, aku juga ingin bertanya padamu, John. Apa yang akan kamu lakukan kalau seseorang membawa ratusan ribu prajurit dan menyatakan menyerah kepada negaramu? Kata-kata Hanaga membuat kepala John berdengung. Apa maksudnya? John berpikir dengan naif. Mungkinkah Hanaga ingin menyatakan menyerah terhadap negaranya? Meskipun terdengar agak tidak masuk akal, semuanya mungkin saja terjadi. Kalau begitu tentu saja kami sangat menerimanya. Masalah tingkat peringkat dan yang lainnya, kami akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan mereka. Bagaimana? Apakah Pak Hanaga akan mempertimbangkannya? John tersenyum dan segera mengungkapkan keinginannya. Meskipun dia merasa kemungkinan hal semacam ini sangat kecil, bagaimana dia bisa tahu tanpa berusaha? Mendengar ini, Hanaga makin mencibir di dalam hatinya. John benar. Sekarang Tommy telah kembali ke negara Nagon dengan 300.000 tentara. Menurutmu, bukankah kami harus menghadiahinya? Hanaga menunggu John mengatakan yang sebenarnya. Ketika mendengar itu, John langsung melebarkan matanya dengan terkejut. Valentino benar-benar membawa 300.000 orang dan kembali lagi kepada negara Nagon? Bukankah itu berarti bahwa mulai sekarang, segitiga emas, wilayah selatan dan wilayah timur, semuanya telah menjadi wilayah negara Nagon? Sejak saat itu, jika mereka ingin pergi ke negara Nagon dari sisi ini,
pertama-tama mereka harus melalui garis pertahanan asosiasi Maple Pavilion, garis pertahanan dengan 300.000 pasukan. Sialan. Hal ini benar-benar lelucon. Bajingan! Kalian pasti sengaja! Ini pasti disengaja! John bingung dan terus berteriak di telepon. Siapa yang bajingan? Kalau begitu, aku akan mengataimu juga. Bangsat! Enyahlah! Hanaga tersenyum dingin, lalu menutup telepon dalam sekejap. Hanaga bersikap tegas dengan nada sombong tak tertandingi. Hanaga sudah mempersiapkan kata-kata ini di dalam hatinya. Nama baik Valentino harus dipulihkan. Dengan begitu, harus ada penjelasan atas pengusiran sebelumnya. Saat ini, kalau berita menuliskan bahwa Valentino membawa para prajurit kembali ke negara Nagon dan telah membuat jasa besar, tidak ada yang bisa menemukan kesalahan atas itu. Meskipun mereka curiga bahwa ini adalah rencana yang dibuat oleh negara Nagon sebelumnya. Namun, mereka hanya bisa merasa ragu dalam hati saja. Karena masih dengan kalimat yang sama, tanpa bukti, semuanya sia-sia. Yang terpenting lagi, saat ini Valentino sudah tidak seperti dulu lagi. 300.000 pasukan. Bahkan John dan kekuatan lainnya tidak akan pernah berani memprovokasi mereka dengan mudah. Karena asosiasi Maple Pavilion tidak akan diam dan dijadikan target begitu saja oleh mereka. Hanaga berpikir sejenak, lalu segera berbalik untuk berkata, Lamerto, beritahu area-area untuk fokus pada John dan yang lainnya. Karena kesal, mereka bisa membuat apa saja. Aku rasa mereka tidak akan membiarkan masalah ini berlalu dengan mudah. Baik. Lamerto menjawab dengan singkat, kemudian pergi menjalankan perintah. Waktu berlalu. Prajurit Valentino dan yang lainnya juga makin dekat ke kota Neo. Akhirnya, Valentino melihat kota Neo dari kejauhan, jantungnya pun berdetak kencang. Setelah lebih dari sebulan, melihat tempat yang akrab ini lagi, dia benar-benar merasa emosional. Lebih cepat lagi. Valentino terus-menerus mendesak sang sopir. Pada saat yang sama, di sebelah desa kecil di luar pinggiran kota Neo. Desa ini berdekatan dengan jalan utama. Banyak kendaraan yang biasanya lewat di sini. Saat ini, seorang lelaki tua berpakaian biasa sedang duduk di samping dermaga batu, sambil mengutak-atik botol tembakau di tangannya. Tatapan lelaki tua ini tampak kosong, sepertinya dia buta. Namun, dia sangat terampil dalam mengutak-atik botol tembakau. Bab 2108, kembali ke kampung halaman dengan terhormat. Pria buta yang sudah tua itu dikelilingi oleh 5 atau 6 anak. Kek, lihat. Mobil yang lewat barusan ada logo 4 lingkaran. Mobil apa itu? Itu namanya Audi. Kalau yang ini ada lingkaran dan ada tulisan di dalamnya. Itu namanya Mercedes-Benz. Yang berwarna biru dan putih itu BMW. Berapa kali aku harus memberitahu kalian? Pria tua itu menaruh tembakau di cerutunya, lalu mengisapnya dengan nikmat. Wow, kakek cukup tahu banyak. Semua anak-anak tertawa. Pria tua itu tersenyum bangga dan berkata, Bukan apa-apa. Dulu waktu aku jadi sopir untuk bos di kompleks militer, mobil bagus apa yang belum pernah aku lihat? Aku saja sudah pernah menyetir tank. Pria tua itu mendengus dan berkata, Sebenarnya, kalian tidak mengerti. Hebatnya sebuah mobil itu bukan bergantung pada seberapa mahal harganya. Mendengar perkataan ini, anak-anak itu kembali tertarik dan buru-buru meminta pria tua itu bercerita. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahu kalian apa itu peringkat pelat nomor. Pria tua itu mengetuk cerutunya, lalu meletakkannya di pinggir mulut dan mulai bercerita. Kakek, ada beberapa mobil lagi. Di bagian depannya ada anak panah kecil berwarna merah. Tiba-tiba, seorang anak kecil berseru. Orang tua itu tercengang mendengar perkataan anak itu lalu berkata, Kalian ingat baik-baik. Mobil itu namanya Hongki, mobil produksi lokal negara Nagon. Mobil produksi lokal? Apa semua mobil produksi lokal dilengkapi dengan pelat putih? Sepertinya ada V. Setelah anak itu selesai bicara,
pria tua itu kembali tertegun. "Ada apa lagi?" tanya pria buta itu. "Sepertinya di setiap mobil ada bendera merah yang tergantung di kedua sisinya," kata seorang gadis kecil sambil menggigit jarinya. Pria tua itu perlahan duduk tegak dan tersentak. "Jenderal? Tidak, barusan kamu bilang ada beberapa mobil. Seberapa banyak?" "1, 2, 3, kakek, ada 7. Mendengar jawaban ini, pria tua itu langsung duduk tegak dan wajahnya menjadi sangat serius. "Glek, itu rombongan jenderal." Meskipun pria tua itu tidak bisa melihat, dia tetap menoleh mengikuti arah sumber suara. "Kek, dia salah hitung, yang benar ada 9 mobil. Di belakang masih ada 5 mobil lagi, totalnya ada 14. Seorang anak yang lebih tua mengoreksi, tetapi setelah anak itu selesai bicara, pria buta itu tidak bicara lagi. Sontak, dia seakan jadi orang bisu. Sesaat kemudian, prak! Terdengar suara nyaring. Cerutu yang selama ini sudah dia mainkan saat ini jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Semua anak-anak kaget karena mereka tahu seberapa penting cerutu ini bagi kakek tua. Pria tua itu tidak peduli. Raut wajahnya terlihat sangat serius. Matanya membelalak lebar dan telapak tangannya gemetaran. "Kota Neo kita yang kecil ini kedatangan jenderal?" Suara pria tua itu bergetar ekstrem. Hongki berwarna hitam itu mempunyai pelat berwarna putih dan bendera merah yang digantung di kedua sisi mobil. Barisan pasukan terbagi 2, 9 di depan dan 5 di belakang. Sinar matahari dari cakrawala jatuh menyinari cat hitam mengkilap bodi mobil dan membuatnya terlihat bersinar. Saat iring-iringan mobil makin dekat ke kota Neo, pejalan kaki di kedua sisi jalan juga menjadi makin banyak dan suasananya berangsur-angsur menjadi semarak. Awalnya para penonton hanya menganggap ini mobil produksi lokal merek Hongki, jadi tidak ada yang terlalu memedulikannya. Lagi pula, mobil jenis ini harganya tidak terlalu mahal. Namun, ketika mereka melihat mobil-mobil itu memiliki pelat nomor putih dan ada lebih dari belasan mobil, tatapan mata mereka perlahan berubah. Apalagi mereka yang mempunyai pengetahuan luas, mengetahui iring-iringan siapa yang datang. "Astaga, pelat nomor putih, huruf kelima mewakili komisi militer, huruf A seharusnya mewakili pangkatnya. Astaga, komisi militer tertinggi? Bercanda? Ya, siapa orang besar itu?" Sontak, banyak sekali orang yang saling berdiskusi. Mereka menatap lekat pada iring-iringan mobil itu dengan mata melebar. Jendela lusinan mobil itu tertutup rapat, para prajurit yang menyetir tampak serius dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka tidak khawatir akan terjadi bahaya. Bodi mobil semuanya terbuat dari bahan anti peluru, bahkan kacanya juga kaca anti peluru dengan ketangguhan yang kuat. Ban mobil juga memakai jenis yang lebih tebal, bisa menahan 2 serangan bom. Dari segi keamanan, mobil ini jelas dilengkapi dengan peralatan yang tak terkalahkan. Iring-iringan mobil itu menderu, membuat orang di sekitarnya terhenyak. Sementara Valentino dan Mario yang ada di dalam mobil makin berdebar. Makin dekat dengan rumah, rasanya makin canggung karena sudah lama sekali mereka tidak pulang. Seperti inilah perasaan mereka saat ini. Seperti seorang yang pergi merantau waktu masih muda dan pulang waktu sudah tua. Dulu, mereka meninggalkan rumah dengan dimaki. Sekarang, mereka kembali ke rumah dengan pakaian lengkap dan keagungan. Pasti keluarga akan bahagia dan musuh akan tersenyum pahit. Dalam hati, mereka menantikannya. "Kak Valentino, coba lihat bajuku sudah rapi atau belum? Aku terlihat keren, tidak? Apa ada aura prajurit sungguhan?" Mario mengulurkan tangan untuk merapikan pakaiannya. Dia duduk tegak dan bertanya. "Ya, cukup keren." Valentino menanggapi sambil tersenyum, lalu menoleh keluar jendela. Bintang emas di kerah baju Valentino menyinari wajahnya, membuatnya tampak bersinar. Keduanya sedang duduk tegak dengan tangan di atas lutut, tidak berani bersandar di kursi. Mereka takut salah-salah baju mereka kusut. Kota Neo makin dekat.
Jenderal Valentino, di depan ada banyak orang. Tiba-tiba, prajurit yang sedang mengemudi perlahan menginjak rem dan melapor kepada Valentino. Valentino mendongak ke kejauhan. Melalui kaca depan, dia bisa melihat ada banyak orang berdiri ratusan meter jauhnya. Sebagian besar mengenakan pakaian formal, sedangkan sisanya adalah pria parubaya yang mengenakan seragam militer. Di belakang mereka masing-masing berdiri para prajurit, total jumlah mereka tidak kurang dari 3.000 orang. Saat ini, ribuan orang ini berdiri di luar pinggiran kota Neo, seolah sedang menunggu sesuatu. Mario, sepertinya itu teman kita, kan? Valentino melirik sebentar, kemudian bertanya dengan santai. Ya, benar. Mario juga meliriknya, lalu mengangguk dan mengiyakan. Mendengar perkataan mereka berdua, prajurit yang mengemudi baru merasa tenang dan kembali melajukan mobil. Valentino merasa agak tidak berdaya. Dia tidak ingin membuat kehebohan, jadi dia bahkan tidak memberitahu Arvin tentang kepulangannya. Namun, dia melupakan kabar dari ketentaraan. Pasti Pak Reza yang memberitahu mereka soal ini. Reza sudah berjanji untuk membuat Valentino pulang dengan agung ketika Valentino kembali dari peperangan. Reza pasti ingin menepati janjinya dengan mengatur semua ini. Valentino tidak banyak bicara dan hanya bisa pasrah menerimanya. Mereka menempuh jarak ratusan meter dengan cepat. Lebih dari belasan mobil hongki perlahan berhenti di depan semua orang. Seluruh jajaran ketentaraan kota Neo dari atas sampai bawah berdiri untuk menunggu kedatangan Valentino. Dari kota, distrik sampai desa, tidak ada satu bagian kota Neo yang luput dalam memeriahkan hal ini. Mereka yang berhak dan pantas berdiri di tempat ini untuk menyambutnya adalah orang-orang terkemuka. Orang kecil biasa tidak pantas berdiri di sini. Selain orang-orang ini, ada juga seorang pria parubaya yang mengenakan seragam militer tingkat perwira yang juga berdiri tegak. Ribuan prajurit di belakangnya adalah orang-orang yang telah bertanggung jawab menjaga keamanan kota Neo. Sekarang, mereka juga berdiri di sini untuk menyambut rombongan Valentino. Bab 2109, menyambut kepulangan Jenderal Valentino. Singkatnya, kepulangan Valentino menjadi acara yang sangat heboh sampai semua orang ketakutan. Saat pintu mobil terbuka, Valentino dan Mario pun melangkah turun. Semua orang menatap ke arah Valentino dan Mario yang mengenakan seragam militer dengan tatapan bersinar. Orang-orang makin terkejut ketika melihat tanda pangkat emas mengilap yang tersemat di seragam kedua pria itu. Hormat pada Jenderal Valentino dan Mayor Mario. Sontak, semua orang mengangkat tangan dan memberi hormat. Aku, petugas Visco, yang ditempatkan di distrik militer ketiga kota Neo membawa 3.000 tentara untuk menyambut kepulangan Jenderal Valentino. Pria parubaya itu kembali memberi hormat. Setelah dia, pria lain dari kota Neo juga maju. Bastian membawa 264 orang dari sistem kota Neo menyambut kepulangan Jenderal Valentino. Semua orang kembali mengangkat tangan mereka untuk memberi hormat. Selamat datang kembali Jenderal Valentino. 3.000 tentara itu berteriak secara serempak. Valentino yang mengenakan seragam militer menghadap semua orang, lalu perlahan mengangkat tangannya untuk membalas hormat. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Setelah Valentino menurunkan tangannya, kerumunan itu baru menurunkan tangan mereka. Jenderal Valentino, kami akan mengantar Anda pulang. Visco langsung balik badan dan membuka jalan. Di belakang mereka, terparkir ratusan mobil. Mungkin semua mobil itu bukan mobil mahal, tetapi pelat mobil itu menandakan bahwa penumpangnya bukan orang sembarangan. Dari yang pangkat tinggi ke rendah, dari awal sampai akhir, semua orang berjaga di sana. Oke. Valentino juga tidak mau banyak bicara, dia pun langsung naik ke dalam mobil. Bram. Tiba-tiba, terdengar deru mesin mobil dari kejauhan. Semua spontan menoleh ke sumber suara. Di kejauhan, asap dan debu memenuhi udara, iring-iringan mobil yang panjang melaju kemari dengan sangat cepat. Dihitung secara kasar, kira-kira ada ratusan mobil. Pak Sugi,
kamu yang benar saja. Masa kalian mengasingkan asosiasi Valentino Empire dalam penjemputan kepulangan Tuan Valentino? Kalau bukan karena kami yang mendapat informasi dengan cepat, kami bahkan tidak akan tahu kalau Tuan Valentino sudah pulang. Keterlaluan, kalian ini ingin menjebak kami, ya? Hahaha. Setelah iring-iringan mobil makin dekat, terdengar gelombang teriakan sebelum mobil-mobil itu berhenti. Sekarang, hubungan antara asosiasi Valentino Empire dan sistem di kota Neo cukup baik. Asosiasi Valentino Empire punya batasan, mereka tidak akan melanggar daerah kekuasaan, juga akan membantu sistem menstabilkan pasar. Oleh karena itu, sistem bersedia berurusan dengan asosiasi Valentino Empire. Poin terpentingnya adalah ada Valentino yang menjadi ketua asosiasi Valentino Empire, mau tidak mau mereka harus berteman dengan asosiasi Valentino Empire. Kait! Kait! Saat barisan konvoi paling depan sudah sampai, mobil-mobil di barisan belakang pun ikut berhenti. Mobil yang datang kali ini lebih mahal. Rolls-Royce Phantom, Bentley Malsen, Lincoln, Ferrari, Maserati, dan lain-lain. Visco mewakili barisan tentara, sedangkan Bastian adalah orang sistem. Mereka yang baru datang ini adalah perwakilan orang kaya di kota Neo. Pasukan dari ketiga kekuatan berkumpul hanya untuk menyambut perwira bintang 3 muda ini. Setelah konvoi mobil berhenti, Arvin adalah orang pertama yang turun dari mobil. Setelah itu, satu demi satu pria parubaya berjas hitam ikut keluar dari mobil. Mereka semua adalah anggota inti asosiasi Valentino Empire. Valentino melihat banyak wajah yang familiar. 4 keluarga besar di kota Neo datang semua, kecuali keluarga Kusuma. Ada juga orang-orang yang Valentino temui saat dia masih berkembang di kota Neo. Selain mereka, ada juga para generasi kedua kota Neo dan Rain Kingston di antara mereka. Ratusan ribu orang lain datang. Melihat Valentino dan Mario yang berseragam militer, semua orang menghela napas dengan emosional. Mereka tahu bahwa Valentino pasti tidak akan mengecewakan semua orang. Awalnya Valentino dikutuk dan dicap sebagai orang berdosa di negara Nagon. Angel yang memberi perintah supaya semua orang tenang dan tidak bicara apa-apa. Mereka hanya perlu memberi waktu kepada Valentino karena dia pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan pada semuanya. Jawaban ini mungkin terlambat, tetapi lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Sekarang, jawabannya sudah datang. Valentino jelas tidak bersalah. Melainkan, dia merupakan seorang pahlawan besar. Meski mereka tidak tahu jelas tentang prosesnya, bintang yang bersinar di bahu Valentino sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Selamat datang kembali, Tuan Valentino. Selamat datang kembali, Kak Valentino. Dalam sekejap, teriakan serentak ribuan orang menggema di langit. Mana Angel? Apa dia tidak tahu kalian datang? Valentino berjalan dengan cepat, lalu bertanya pada orang banyak. Tuan Valentino, kami juga baru mendapat kabar dan buru-buru ke sini. Mungkin Nyonya Angel pergi belanja, kudengar tadi mereka pergi keluar. Tuan Valentino jangan khawatir, ada William dan Danu yang melindungi Nyonya Angel. Arvin buru-buru menjelaskan. Sekarang ini tidak ada yang berani mengusik Angel, mereka cukup yakin tentang hal ini. Valentino mengangguk. Meski cemas, dia tidak bisa memperlihatkannya. Karena bagaimanapun juga, sekarang dia sedang mengenakan seragam militer. Dia harus bertindak dan berbicara sesuai dengan statusnya. Ya sudah, kalau begitu kita pulang duluan saja. Valentino tidak berkomentar lagi dan langsung masuk ke dalam mobil. Semua orang segera mengangguk dan berdiri tegak, menunggu iring-iringan mobil Valentino berangkat. Lebih dari belasan konvoi mobil hongki dengan pelat putih pun perlahan melaju. Iring-iringan mobil Valentino tentu saja berada di yang paling depan. Jenderal Valentino, Pak Reza bilang mau mengarakmu, jadi tolong buka jendela atap. Visco melangkah maju, lalu berkata dengan hormat pada Valentino. Valentino ragu-ragu sejenak, tetapi tetap membuka jendela atap dan berdiri. Setengah bagian atas tubuhnya berada di luar mobil. Dengan cara ini,
semua orang di sekitar bisa melihat wajah Valentino dan simbol pangkat di seragamnya dengan jelas. Valentino tidak peduli dengan julukan yang diberikan padanya ataupun pendapat orang lain tentangnya. Namun, Angel, Jenny, Caroline dan semua orang di sekitarnya peduli. Jadi, untuk menghargai mereka, Valentino tetap akan melakukannya. Iring-iringan mobil Hongki berada di depan, mobil Bastian dan yang lainnya langsung berbaris untuk mengikuti di belakang. Di belakangnya lagi, ada rombongan Arvin dan bos lainnya. Visco memimpin 3.000 prajurit dan membagi mereka menjadi 3 tim yang masing-masing terdiri dari 1.000 orang. Satu tim berbaris di setiap sisi dan 1.000 orang berada terakhir di akhir konvoi. Barisan panjang dan megah ini benar-benar mengesankan. Konvoi mereka berangkat dan bergegas pergi menuju kota Neo. Setelah memasuki area ramai kota Neo, kecepatan mobil mereka perlahan menurun. Valentino berdiri tegak di mobil Hongki terdepan. Mario berada di barisan kedua, dia juga mencondongkan setengah tubuhnya. Sinar matahari dari atas cakrawala jatuh menyinari keduanya. Bram? Bram? Iring-iringan mobil menderu dan perlahan melaju melewati jalanan. Para penonton yang berdiri di kedua sisi jalan, langsung buru-buru menyebar ke masing-masing sisi jalan untuk menghindari rombongan konvoi. Jalanan berguncang, pejalan kaki menghindar. Banyak juga mobil yang langsung berhenti di pinggir jalan, sama sekali tidak berani menghalangi rombongan konvoi. Sekarang ini siapa yang berani membuat masalah? Bab 2110, Pusat Perhatian. Kota Neo dipadati dengan mobil pejabat, ditambah ratusan armada yang megah. Selain itu, ada juga sekitar 3.000 tentara yang bersenjata lengkap. Siapapun pasti langsung tahu bahwa orang yang datang ini adalah orang hebat. Jumlah orang yang berkumpul di sisi kiri dan kanan jalanan pun bertambah banyak. Semua orang menatap kendaraan yang paling depan. Pemuda berseragam militer dan tubuh yang tegap itu menatap semua orang dengan lekat, seolah-olah mereka semua berada di bawahnya. Semua orang pun sontak merasa makin ketakutan. Mereka semua menatap Valentino dengan mata yang terbelalak lebar. Sementara itu, Valentino tetap berdiri dengan tegak. Ekspresinya terlihat acuh tak acuh. Wah, itu orang hebat. Benar-benar orang hebat. Kalian tahu tidak yang berbintang 3 itu siapa? Dia itu seorang jenderal. Jenderal. Jenderal dari militer. Aku tidak tahu dia itu jenderal atau apalah, tapi hanya tokoh besar yang bisa membuat semua orang berkumpul seperti ini. Tunggu, kenapa wajah pemuda itu tidak asing ya? Semua orang terus berdiskusi. Begitu kendaraan itu tiba, semua orang langsung terkesiap. Wajah pemuda yang baru terlihat berusia 20-an ini menjadi makin tidak asing. Ya ampun, kesatu, itu bukannya Valentino? Tuan Valentino, kan? Hah? Aku nyaris tidak mengenalinya. Benar-benar dia? Bukannya katanya Tuan Valentino sekarang dibuang ke perbatasan? Katanya dia melakukan kejahatan besar. Tidak, pasti ada yang tidak kita ketahui. Pokoknya, aku bisa melihat kalau sekarang Tuan Valentino sangat hebat. Wah, sialan! Perwira bintang 3. Itu baru namanya bos yang sebenarnya. Semua orang pun terkesiap. Mereka menjadi makin kaget ketika mengenali wajah Valentino. Ternyata Valentino sehebat ini. Padahal, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai seorang pebisnis sukses. Sekalipun ada identitas lain, dia paling dikenal sebagai penguasa dunia mafia. Namun, sekarang jabatannya sudah benar-benar tinggi. Identitasnya ini diakui oleh para petinggi. Dia benar-benar penguasa negara Nagon. Astaga, betapa hebatnya dia. Wah, ini yang namanya kembali dalam kemenangan. Luar biasa. Kalau mencari menantu, harus yang sama seperti Valentino. Aku sudah tahu sejak dulu Valentino ini orang hebat. Dia pasti bisa mencapai reputasi yang tinggi. Oh ya, keluargaku sebenarnya punya hubungan kekerabatan dengan keluarga Kusuma. Itu berarti aku juga berkerabat dengan Valentino. Wah, aku harus mencari waktu untuk menjalin koneksi dengan mereka. Semua orang menatap sosok Valentino yang berada di dalam mobil yang lewat di depan mereka sambil mendesah.
Lihat, kamu harus bisa meniru Valentino. Nak, kalau saja kamu bisa mencapai setengah dari pencapaian besar Tuan Valentino, ayah pasti akan bangga sekali kepadamu. Tuan Valentino, aku punya seorang adik perempuan. Coba lihat. Jangan berharap. Tuan Valentino sangat mencintai Angel. Tapi, kita bisa mengincar anaknya. Makin banyak mereka bicara, makin bersemangat pula orang-orang itu. Semua orang merasa begitu bangga dan senang. Bagaimanapun juga, mereka sama-sama penduduk kota Neo. Mereka merasa begitu bahagia karena sekarang ada seorang perwira bintang 3 di kota Neo yang kecil ini. Hal ini membuat semua penduduk kota Neo merasa bangga. Kedepannya, mereka pasti akan memamerkan hal ini. Dasar payah! Padahal kalian sama-sama menantu yang masuk ke keluarga istri, tapi coba lihat betapa hebatnya Valentino. Kalau saja kamu 1/10.000 sama hebatnya dengan dia, aku pasti tidak akan dipermalukan. Bentak seorang wanita parubaya di samping jalan kepada seorang pemuda. Wajah pemuda itu tampak agak merah, dia menundukkan kepalanya tanpa mengatakan apa-apa. Bu, kenapa ibu bilang begitu? Dia kan juga sudah berusaha keras. Belah seorang gadis cantik di sebelahnya sambil mengernyit. Apa gunanya dia berusaha keras? Tetap saja dia pecundang. Dengkus wanita itu dengan nada dingin. Pemuda itu menggertakkan giginya, dia memberanikan dirinya untuk mendongakkan kepalanya, lalu berkata, Bu, katanya Valentino juga mulai dari kondisi yang tidak menguntungkan. Kondisinya tidak jauh berbeda denganku, tapi dia bisa berhasil. Kamu? Memangnya kamu sebanding dengan Valentino? Kamu ini! Wanita parubaya itu sontak tercengang, lalu akhirnya hanya mendengkus dengan ekspresi dingin sambil cemberut. Namun, amarahnya sudah jauh lebih reda. Percakapan ketiga anggota keluarga itu mendadak membuat Valentino mengingat masa lalunya. Kejadian yang tidak asing ini juga membuat perasaannya bergejolak. Ada takdir yang tidak bisa kamu ubah, tapi kamu bisa memilih bagaimana menjalaninya. Orang lain mungkin bisa menyangkal keberadaanmu sekarang, tapi tidak ada yang bisa menghentikan masa depanmu. Kamu harus bertanggung jawab atas masa depanmu sendiri. Kata Valentino saat konvoi mobilnya melaju melewati ketiga anggota keluarga itu. Shoot! Pemuda itu langsung mendongak dan menatap Valentino dengan terharu. Walaupun Valentino tidak menatapnya, pemuda itu merasa bahwa kata-kata barusan pasti ditujukan kepadanya. Aku mengerti, terima kasih. Pemuda itu membungkuk dalam-dalam ke arah mobil Valentino melaju pergi. Konvoi terus bergerak maju. Entah sudah berapa banyak orang kota Neo yang keluar rumah demi menyambut Valentino dengan hormat. Semua orang tampak sangat kagum kepada Valentino. Reza benar-benar menepati janjinya kepada Valentino. Walaupun Valentino berdiri di dalam mobil dengan ekspresi yang terlihat datar, perasaannya sebenarnya berkecamuk. Karena saat ini Valentino berdiri di dalam mobil, jadi semua orang yang berada di pinggir jalan bisa melihat sosoknya. Sensasi menatap orang-orang yang berada lebih rendah daripadanya ini membuat Valentino merasa sangat terbuai. Valentino juga bisa merasakan tatapan iri semua orang. Tatapan itu tidak dibuat-buat, melainkan memang berasal dari lubuk hati mereka. Ribuan orang, puluhan ribu orang, ratusan ribu orang. Walaupun kota Neo tidak berukuran besar dan tidak dapat dibandingkan dengan kota Kamal maupun kota makmur, jumlah penduduknya tetap mencapai jutaan jiwa. Oleh karena itu, entah ada berapa banyak orang yang langsung berhenti bekerja demi menyambut kepulangan Valentino, sang perwira bintang 3. Konvoi Valentino perlahan melaju melewati jalanan yang dipadati orang. Semua orang bahkan refleks mengikuti arah kepergian Valentino. Namun, mereka tidak berani terlalu dekat. Bagaimanapun juga, konvoi itu dijaga oleh 3.000 tentara bersenjata lengkap. Konvoi itu menempuh jalanan kota Neo yang ramai dan perlahan-lahan sampai di Villa Cloud. Setelah iring-iringan mobil meninggalkan jalanan yang ramai dan sudah tidak dipadati kerumunan orang lagi, barulah Valentino menghela napas dengan lega. Haf! Valentino mengembuskan napas, lalu perlahan duduk di dalam mobil. Lelah, ya, Jenderal Valentino?
Tanya tentara yang mengemudikan mobil dengan santai. Tidak, aku baik-baik saja. Valentino bersandar di kursi belakang sambil tersenyum kecil. Kemudian, Valentino menoleh menatap Villa Cloud di kejauhan dari balik jendela mobil. Iring-iringan mobil pun perlahan bertambah cepat. Bentuk Villa Cloud juga menjadi lebih jelas di mata Valentino. Valentino mengeluarkan ponselnya karena ingin menelepon Angel lagi. Valentino ingin Angel melihatnya kembali dalam semua puji-pujian ini. Valentino pernah menjanjikan hal ini kepada Angel. Hari ini, saatnya Valentino menepati janjinya. Bab 2111, Identifikasi Wajah. Kali ini, ponselnya bukan sedang tidak aktif lagi. Namun, setelah telepon berdering untuk waktu yang lama, tidak ada yang menjawab. Valentino merasa pasrah, jadi dia langsung menelpon Jenny. Setelah panggilan tersambung, terdengar suara operator. Halo, nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. Cobalah beberapa saat lagi. Valentino mengernyit, kemudian dia buru-buru menelepon Caroline. Ponsel Caroline juga tidak aktif. Valentino pun tercengang. Karena saat ini Valentino berdiri di dalam mobil, jadi semua orang yang berada di pinggir jalan bisa melihat sosoknya. Sensasi menatap orang-orang yang berada lebih rendah daripadanya ini membuat Valentino merasa sangat terbuai. Valentino juga bisa merasakan tatapan iri semua orang. Tatapan itu tidak dibuat-buat, melainkan memang berasal dari lubuk hati mereka. Ribuan orang, puluhan ribu orang, ratusan ribu orang. Walaupun kota Neo tidak berukuran besar dan tidak dapat dibandingkan dengan kota Kamer maupun kota makmur, jumlah penduduknya tetap mencapai jutaan jiwa. Oleh karena itu, entah ada berapa banyak orang yang langsung berhenti bekerja demi menyambut kepulangan Valentino, sang perwira bintang 3. Konvoi Valentino perlahan melaju melewati jalanan yang dipadati orang. Semua orang bahkan refleks mengikuti arah kepergian Valentino. Namun, mereka tidak berani terlalu dekat. Bagaimanapun juga, konvoi itu dijaga oleh 3.000 tentara bersenjata lengkap. Konvoi itu menempuh jalanan kota Neo yang ramai dan perlahan-lahan sampai di Villa Cloud. Setelah iring-iringan mobil meninggalkan jalanan yang ramai dan sudah tidak dipadati kerumunan orang lagi, barulah Valentino menghela napas dengan lega. Haf! Valentino mengembuskan napas, lalu perlahan duduk di dalam mobil. Lelah, ya, Jenderal Valentino? Tanya tentara yang mengemudikan mobil dengan santai. Tidak, aku baik-baik saja. Valentino bersandar di kursi belakang sambil tersenyum kecil. Kemudian, Valentino menoleh menatap Villa Cloud di kejauhan dari balik jendela mobil. Iring-iringan mobil pun perlahan bertambah cepat. Bentuk Villa Cloud juga menjadi lebih jelas di mata Valentino. Valentino mengeluarkan ponselnya karena ingin menelepon Angel lagi. Valentino ingin Angel melihatnya kembali dalam semua puji-pujian ini. Valentino pernah menjanjikan hal ini kepada Angel. Hari ini, saatnya Valentino menepati janjinya. Bab 2111, Identifikasi Wajah. Kali ini, ponselnya bukan sedang tidak aktif lagi. Namun, setelah telepon berdering untuk waktu yang lama, tidak ada yang menjawab. Valentino merasa pasrah, jadi dia langsung menelpon Jenny. Setelah panggilan tersambung, terdengar suara operator. Halo, nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. Cobalah beberapa saat lagi. Valentino mengernyit, kemudian dia buru-buru menelpon Caroline. Ponsel Caroline juga tidak aktif. Valentino pun tercengang. Kenapa begini? Apakah mereka membuat kesepakatan? Valentino terdiam. Bagaimanapun juga, mereka tidak mungkin tidak tahu kalau hal sebesar itu telah terjadi di kota Neo, kan? Mungkin mereka sudah tahu Valentino akan kembali, jadi mereka sengaja menjahili Valentino. Valentino merasa tak berdaya, jadi dia menelepon David. Setelah telepon berdering beberapa kali, terdengar suara David. Halo? Ayah, ini aku. Saat mendengar suara David, Valentino merasa sangat lega. David tercengang,
lalu segera bertanya dengan antusias. Valentino, ini benar-benar kamu? Kamu di mana? Ada apa kamu menelepon? Valentino menggosok ujung hidungnya, lalu dia bertanya sambil tersenyum. Aku di mana tidak penting. Sekarang ayah di mana? David tercengang sejenak, lalu menjawab dengan jujur. Aku di rumah. Aku di Gunung Cloud. Valentino diam sejenak sebelum bertanya lagi. Apa Angel dan yang lainnya sedang keluar? Kenapa telepon mereka tidak bisa dihubungi? David berpikir sejenak, lalu menjawab. Ponsel Angel sedang dicas di rumah. Katanya, semalam dia mendengarkan rekaman pendidikan prapersalinan, kemudian lupa mematikan ponselnya. Mereka semua telah pergi untuk berdoa keselamatanmu. Mereka bilang akan pergi ke Kul untuk berdoa, jadi kurasa mereka semua mematikan ponsel. Valentino tercengang lagi saat mendengar itu. Kemudian, dia merogoh kantongnya untuk mengeluarkan jimat yang dibuat Angel untuknya sebelum Valentino pergi. Baiklah, aku sudah mau sampai rumah. Nanti kita mengobrol lagi. Valentino mengangguk, kemudian dia bersiap-siap untuk menutup telepon. Apa? Kamu sudah mau sampai rumah? Kamu sudah kembali? Kamu sudah kembali ke kota Neo? Seru David yang di ujung telepon. Kemudian, dia langsung menutup telepon. Valentino meletakkan ponselnya, kemudian memegang jimatnya di tangan kiri. Dia pun merasa tenang. Apa-apaan kalian? Berhenti! Saat ini, tiba-tiba terdengar seseorang berteriak di depan. Apa yang sedang kalian lakukan? Apa kalian tidak melihat stiker pas kami? Prajurit yang sedang mengemudi menunjuk stiker pas di kaca depan. Pemuda itu bahkan tidak melihat stiker pasnya. Dia langsung berkata dengan tegas. Aku tidak peduli dengan stiker pasmu. Itu tidak berlaku di sini. Area di sekitar Gunung Cloud adalah properti pribadi. Orang luar tidak diizinkan masuk. Dia bahkan tidak peduli dengan ribuan prajurit yang berdiri di belakang. Valentino melihat ke depan, lalu melihat ada dinding tinggi di hadapannya. Dia hampir mengira dia sudah pergi ke tempat yang salah. Tampaknya benteng Villa Cloud didirikan 1 bulan setelah Valentino pergi. Valentino tersenyum. Dia menurunkan jendela mobil lalu bertanya. Kalau stiker pas ini tidak berguna, apa yang berguna? Apapun tidak berguna. Tempat ini tidak boleh sembarangan orang masuk. Aku tidak peduli siapa kalian, pergilah secepat mungkin. Pemuda yang berbicara itu bahkan tidak melihat Valentino. Setelah mengatakan itu, dia tetap bersiap-siap untuk pergi. Valentino menurunkan jendela sampai habis, lalu bertanya sambil tersenyum. Bagaimana dengan wajahku? Kamu kira kamu siapa? Kuberitahu kamu, jangan sombong. Pemuda itu mengerutkan keningnya sambil menatap Valentino saat dia berbicara. Lalu, pada saat ini pemuda itu tercengang. Tuan Muda Valentino! Tuan Muda Valentino, saya Remy, anak buah Kak William. Pemuda itu langsung tercengang, lalu dia sadar. Ekspresinya menjadi sangat ceria saat dia melangkah maju. Tuan Muda Valentino, Anda sudah kembali. Anda benar-benar sudah kembali. Remy berdiri di luar jendela mobil. Dia tampak bingung dan bahagia. Terima kasih atas kerja keras kalian, ucap Valentino sambil tersenyum. Remy langsung berdiri tegak, lalu menjawab. Tidak apa-apa Tuan Muda Valentino. Kami tidak apa-apa. Valentino tersenyum, kemudian dia mengangkat tangannya dan berkata, Baiklah, lain kali kita mengobrol lagi. Sekarang buka pintu dulu. Oke. Remy menyengir sambil membuka pintu elektronik untuk membiarkan konvoi mobil masuk. Jenderal Valentino benar-benar hebat. Stiker pas ini dapat digunakan di seluruh tempat negara Nagon, itu juga termasuk tempat Reza. Tapi, stiker pas ini kalah dari wajahmu. Prajurit yang mengemudi itu benar-benar merasa kagum. Valentino menggelengkan kepalanya,
kemudian dia berkata sambil tersenyum. Sebagian besar bawahanku memiliki kepribadian yang jujur dan terus terang. Mereka sangat keras kepala. Kamu jangan tersinggung ya. Saya tidak berani, Jenderal Valentino. Saya tidak berani. Mereka baru merupakan orang yang benar-benar bekerja. Seharusnya memang ketat. Prajurit yang mengemudi itu buru-buru melambaikan tangannya, lalu dia tidak berani berkata lebih banyak lagi. Kali ini, konvoi mobil memasuki Villa Cloud dengan lancar. Valentino melihat keluar. Area beberapa kilometer di sekitar Villa Cloud sudah sepenuhnya dikelilingi dengan dinding. Seharusnya dinding terluar dibangun dulu. Kemudian, banyak bangunan di dalam yang sedang direnovasi dan dibangun. Ada kebun, air mancur dan beberapa ekskavator yang sedang menggali danau buatan. Sepertinya Arvin dan yang lainnya ingin membangun tempat ini menjadi sebuah taman besar. Ada gazebo, bunga dan pohon juga sedang ditanam. Bisa dibayangkan saat pada musim semi kamu membuka pintu penthouse Gunung Cloud, lalu melihat ke bawah, kamu akan dapat melihat lautan bunga yang berwarna-warni. Lingkungan ekologis semacam ini benar-benar sangat cocok untuk tempat tinggal manusia. Singkat cerita, Valentino cukup puas. Saat Valentino dan yang lainnya tiba di Villa Cloud, David sudah berlari turun dari penthouse. Ada juga hampir 100 prajurit berpakaian hitam yang mengikuti David di belakang. Mereka juga telah mendengar tentang kembalinya Valentino. Satu persatu sama sekali tidak bisa tenang. Ayah! Valentino keluar dari mobil, lalu meneriaki David. Valentino, kamu sudah kembali. Mata David memerah. Dia pun buru-buru melangkah maju untuk memegang telapak tangan Valentino. Saat melihat seragam militer Valentino yang mengesankan dan tanda pangkat bintang emas di bahunya, David terus-menerus mengangguk. Tidak perlu mengatakan apa-apa. Pakaian Valentino saat ini adalah bukti terbaik. Saat itu, Angel berkata sebagai anggota keluarga Valentino, mereka harus selalu percaya pada Valentino. Mereka harus percaya padanya tanpa syarat. Sekarang setelah David memikirkannya, apa yang dikatakan Angel memang benar. Valentino pasti tidak akan mengecewakan mereka. Kemudian, setiap bos bisnis dan tokoh besar juga keluar dari mobil. Ketika melihat ada begitu banyak orang, David pun tanpa sadar meringkuk dan ingin menundukkan kepalanya. Namun, setelah David berpikir sejenak, walaupun orang-orang ini memiliki status tinggi, mereka semua lebih rendah dari Valentino. Sebagai ayah mertua Valentino, David tidak boleh terlalu kaku agar tidak mempermalukan Valentino. Jadi, David mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menatap kerumunan itu sambil tersenyum. Sikap semua orang terhadap David pun secara alami menjadi sangat ramah.